Kita bersyukur kalau saat ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Ya, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang ikuti di rumah, yang belum tahu, ini kami ada di Asrama Gilgal, asrama yang baru, diresmikan tanggal 7 Maret yang lalu. Recording in progress. Ada beberapa anak-anak yang sudah libur yang besar-besar ya. Nggak ikut yang anugerah kemana? SMP. Oke, ya. Jadi ada beberapa yang tidak ikut. Nah, jadi kalau saudara yang ikuti di rumah dimanapun saudara berada, ini berkat Tuhan dari saudara kita di CPCC. Baik, kita mau merenungkan firman Tuhan saat ini. Kalau kita mendengar kata peraturan, langsung mikir apa? Semuanya jawab. Apa? Memaksa. Mengikat. Yang sana tadi? Ketat. Diikuti. Ayo yang lain ikut mikir. Tiap kali kita mendengar kata peraturan, langsung muncul apa di pikiran kita? Taat. Yang sini apa? Langsung apa? Laksanakan. Wah, ini loh yang betul. Siapa namamu? Siapa? Rahos. Nama keren sekali. Kamu apa? Kambu. Oke. Namos, Rahos. Kamu kelas berapa? Kelas 3A. Ayo belajar. Jadi Rahos katakan betul. Kalau kita mendengar kata peraturan, harus langsung dilaksanakan. Nah, tadi sebagian besar di antara kalian, anak-anak, menjawabnya dengan nada negatif. Betul, ada bilang ketat. Ada bilang apa lagi tadi? Mengekang. Mengikat. Ada apa lagi di sana tadi? Maksa. Nah, itu dia. Nah, itu salah. Oke, kita lanjut. Manusia atau binatang yang lebih gampang diatur? Ayo jawab. Manusia atau binatang yang lebih gampang diatur? Ayo pikir semuanya. Ayo, manusia atau binatang yang lebih gampang diatur? Ayo. Oke, gini. Yang jawab manusia angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Nah, berarti sisanya nyebut binatang. Dengar ya, yang betul binatang lebih mudah diatur. Makanya, kenapa? Makanya. Ya, ini kenapa ngomong makanya? Siapa yang ngomong? Kenapa? Apa jawab? Ayo. Kenapa? Nah, saudara, inilah fakta. Ternyata binatang lebih mudah diatur daripada manusia. Renungkan. Betul atau salah? Nah, jadi jawab manusia lebih mudah diatur tadi. Salah atau betul? Salah. Oke, pertanyaan berikut. Apa jadinya kalau manusia tidak punya peraturan dalam hidup? Ayo jawab. Apa jadinya? Berapa kau bilang? Ayo. Tidak. Tidak punya kerja. Ya. Tidak punya kerukunan. Ayo yang lain jawab. Tidak apa? Berantakan. Apa lagi? Kacau balau. Kotor. Ada konflik di mana-mana. Tidak ada sopan santun. Apalagi ayo. Tidak punya tujuan hidup. Apalagi berontak. Ya. Nah, dengarkan. Boleh ya, semuanya sambil tertawa, tapi ini fakta. Pertanyaan lagi. Mana yang lebih taat peraturan? Anak-anak yang masih kecil atau yang sudah remaja dewasa?
Maka itu lihat fakta ini ya. Nah, kalau kita tidak hidup di dalam peraturan, berarti hidup ini pasti kacau, pasti berantakan, dan gak punya masa depan. Ingat itu. Nah, setelah kita mengetahui fakta ini, bahwa manusia itu lebih susah diatur daripada binatang. Berarti binatang atau manusia yang bisa membuat kekacauan. Nah, ini tujuan utama, ini tujuan pertama mengapa Yayasan Pesat ini punya sekolah yang berasrama. Jadi bagi ngikuti, ini bukan panti asuhan, beda. Ya, jadi ini bukan panti asuhan, tapi ini sekolah berasrama. Maaf ya, jangan tersinggung. Menurut kalian semua, ini maaf ini yang di rumah ngikuti pasti belum bisa jawab karena saudara nggak pernah tinggal di Papua. Menurut kita semua yang ada di Papua, kalau kita melihat keadaan fakta, Papua ini kacau atau tenang? Kacau. Ini loh masalah. Papua ini kacau karena balik lagi tadi. Karena manusianya tidak taat pada peraturan. Ini masalah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang taat pada peraturan. Pertanyaan lagi. Saya minta semuanya mikir. Ya, khususnya kalian yang besar-besar, yang SMP, SMA, dengarkan. Peraturan itu dibuat paling besar tujuannya. Ya, paling besar. Itu untuk menguntungkan yang buat peraturan atau menguntungkan yang diberi peraturan. Nah, kamu pintar semua jawabnya. Jadi peraturan di keluarga kita ini itu dibuat untuk masa depan kalian sendiri. Amen. Loh, diam semuanya, Pak. Ya, dengarkan. Apa jadinya sebuah keluarga? Ada papa mama, ada anak-anak, tapi peraturan di keluarga itu dilanggar. Papa melanggar, mama melanggar, anak-anak melanggar. Kira-kira keluarga itu jadi apa? Berantakan. Tidak beraturan. Apa? Ada suara tadi? Oke? Bertengkar. Oh, bertengkar. Betul. Nah, ini yang kita harus lakukan. Ya, perintah ini, hukum ini, peraturan ini. Nah, begitu pulang ikuti di rumah. Biarlah kita masing-masing mentaati peraturan yang ada. Nah, jadi di Alkitab ini banyak sekali peraturan-peraturan yang Tuhan tuliskan untuk kita taati, untuk kita patuhi. Nah, contoh, kenapa Alkitab menuliskan apa-apa yang boleh kita makan dan apa-apa yang nggak boleh kita makan? Itu peraturan. Tujuannya supaya manusia hidup sehat kalau menuruti peraturan itu. Betul? Maka itu kalau ada orang melanggar peraturan Tuhan tentang hidup sehat, otomatis dalam hidupnya akan banyak penyakit. Karena peraturan itu dilanggar. Jadi saya tanya lagi, dalam hidup ini ada peraturan tidak? Harus ada. Kalau tidak ada,
Jawabannya kacau, hidup rusak. Jadi mulai hari ini, ayo kita belajar untuk taat pada peraturan ini. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3, anak-anak yang sudah punya Alkitab, dirawat baik-baik ya. Alkitab persembahan dari siapa ini? Pengasuh, guru-guru, kitab anak-anak ini. Dari Bu Widya. Terima kasih Bu Widya berikan Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah? Ayo semua yang besar-besar bawa Alkitab juga ya. Kita baca ini. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Nah, stop. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, yang diberi hikmat Tuhan untuk manusia menulis. Segala tulisan. Nah, segala tulisan itu ya di Alkitab ini. Itulah firman Tuhan. Segala tulisan. Nah, saya mungkin yang kecil belum bisa mengerti. Yang besar ya, kalau kita beli barang-barang seperti HP, kamera, jam tangan, ya, rice cooker, mesin cuci, ya, apa saja alat-alat komputer, ada buku peraturannya tidak? Ada. Kenapa? Supaya tidak rusak. Nah, apa yang terjadi kalau orang punya barang-barang itu tapi tidak baca peraturan? Gimana? Salah menggunakan. Betul. Nah, apa yang kalian jawab itu betul semua. Bahwa tulisan-tulisan yang ada di barang-barang yang kita beli itu kalau ditaati, dituruti, diikuti akan sangat menguntungkan. Menguntungkan siapa? Pemiliknya? Yang pabriknya? Tidak. Menguntungkan yang punya. Nah, coba renungkan. Secara fakta, kira-kira pabrik-pabrik barang-barang itu barangnya pengen laku nggak? Pengen. Sadar nggak? Satu-satunya cara yang paling gampang barang-barang produk mereka cepat laku kalau produknya banyak yang rusak. Betul nggak? Loh, kenapa mereka untung kalau barang-barang produknya banyak yang rusak? Supaya beli lagi. Nah, tapi kenapa? Kalau mereka tahu itu, ya lebih baik gak usah pakai peraturan dong. Biar aja beli, terus rusak beli lagi. Mungkin nggak perusahaannya tidak menuliskan peraturan itu? Mungkin. Tidak. Tidak mungkin. Itu bisa kena hukum bisnis. Bisa dituntut. Kalau beli barang, tidak punya caranya, nggak tahu caranya pakai, lalu rusak bisa dituntut. Padahal kalau mereka nggak pakai tulisan itu, mereka untung nggak? Sangat untung. Nah, dengarkan. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Berupa apa tulisan itu? Aturan. Alkitab. Ya, aturan, betul. Aturan di Alkitab itu penuh peraturan. Ini yang kami, ya, kakak-kakak pengasuh, papa-mama pengasuh, kakak-kakak guru membuat peraturan supaya kalian bagaimana? Ayo, rukun, apalagi? Ya. Baik, terus Papua ini bisa berubah. Amin. Nah, kalian itu sebabnya
firman Tuhan ini penting buat hidup kita. Ayo kita baca lagi. Ya, ayat 16, 2 Timotius 3. 1, 2, 3. Nah, stop. Memang bermanfaat. Coba renungkan kalimat ini. Memang bermanfaat. Itu artinya apa? Berguna. Enggak, kata memang. Itu kita harus tahu kata memang itu apa sebenarnya. Ayo, memang. Jadi kata memang itu sangat luar biasa artinya. Bermanfaat, berguna. Anak-anak, saudara-saudara semuanya, bayangkan kalau kita tidak melakukan peraturan itu. Saya tanya lagi, hidup pasti bagaimana? Hidup pasti bagaimana? Iya. Bentar ya, ini saya lagi berkata kepada saudara di GPCC. Bentar. Ya, maaf yang rekaman, tunggu ya, saya dikontak dengan mereka yang saya data. Ya. Dan sambil periksa pas sudah masuk atau belum. Ya. Gimana Pak? Tunggu, itu Pak Jeffrey, Pak Yuse, cek. Kenapa? Belum ya? Oke, belum ya? Nah, bermanfaat untuk apa? Ada 4 hal bermanfaatnya. Baca 1. Mengajar. Nah, maaf ya ini kalimat jelek, tetapi kita harus tahu. Apa jadinya kalau orang itu nggak mau diajar? Bukan cuma bodoh loh, bukan cuma bodoh, bukan, kurang ajar. Suka nggak dikatakan kurang ajar? Tidak suka. Tapi itulah fakta. Kalau orang yang nggak suka diajar, tidak suka belajar, pasti kurang ajar. Nah, lagi sekali suka nggak dikatakan kurang ajar? Ya. Nah, itu dia. Maka itu dalam hidup ini peraturan itu penting. Katakan amin. Diatur itu penting. Katakan amin lagi. Itu sebabnya peraturan-peraturan yang diberikan tiap hari, termasuk anak-anak yang dengan papa mama di rumah, harus taat peraturan juga. Jadi kalau kita tidak mau diajar, itu bukan cuma bodoh. Enggak. Lebih daripada bodoh. Yaitu apa tadi? Dan semua kita nggak suka kalau dikatakan orang kurang ajar. Yang kedua, memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ayo semuanya serius, lihat sini. Ya. Kenapa dalam hidup kita perlu sekali ada orang yang menyatakan kesalahan kita? Tolong ya guru-guru, pengasuh, ini penting. Anak-anak ya semua. Sebetulnya kita itu nggak perlu dinyatakan kesalahan kita itu apa. Tapi ini firman. Segala tulisan yang dielamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan. Saya tanya, semuanya jawabnya. Yang namanya manusia ini lebih mudah
melihat salah diri sendiri atau lebih mudah lihat salah orang lain? Nah, ini masalahnya. Woi, pintar semua anak. Karena kita ini lebih mudah melihat salah orang lain, sulit melihat salah diri sendiri. Maka itu segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ya sangat berguna, memang berguna ya, untuk apa yang pertama? Mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini mereka ternyata nggak bisa ikut. Ada apa ya, prinsip bagi manusia, khususnya ini orang Jawa. Dengarkan baik-baik. Mengapa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu sangat bermanfaat untuk menyatakan kesalahan? Dengarkan. Ada enggak manusia sehebat apa bisa melihat punggungnya sendiri? Jawab semuanya. Jangan bilang pakai cermin, enggak, bukan gitu ya. Ada tidak manusia sehebat apa bisa melihat punggungnya sendiri? Jawab yang lebih besar, kenapa diam? Ayo. Berarti kita perlu siapa untuk melihat punggung kita ada apa? Perlu orang lain. Tidak bisa, nggak boleh pakai cermin. Ya, perlu orang lain. Ya, perlu orang lain. Sudah yang di belakang, kenapa? Ayo, dengar sini. Maka itu dalam kitab Yakobus, kitab 1 Yohanes, Tuhan berfirman, orang yang paling sombong di dunia dan orang yang paling berdosa itu jelas sosial kita. Bukan pezina, bukan pembunuh, bukan pencuri, tetapi orang yang merasa salahnya cuma sedikit. Maka itu dia tidak perlu ada orang lain menyatakan kesalahannya. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Jadi orang congkak menurut Yakobus itu ditentang oleh Tuhan. Dan orang seperti itu hampir nggak pernah dari mulutnya keluar kata, aduh maafkan aku. Maka itu jujur, tolong saling menasihati. Siapa di antara kita semua, baik anak-anak maupun guru-guru, pengasuh, hamba-hamba Tuhan juga, yang jarang mengakui bahwa dia banyak kesalahan, itu orang sombong. Nah, dampaknya dari orang sombong seperti ini, dia pasti pendendam. Kenapa pendendam? Karena tidak mau mengampuni saudaranya. Mengapa tidak mau mengampuni saudaranya? Karena dia selalu merasa dosaku itu kecil, salahku itu sedikit, salah dia itu yang banyak. Maka itu hal kedua dari segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu memang bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua untuk apa? Menyatakan kesalahan. Karena kita nggak bisa ngelihat. Ayo, kita nggak bisa ngelihat punggung kita sendiri. Kita nggak bisa melihat kesalahan kita. Kita terlalu mudah melihat salahnya orang lain. Ingat, itu orang paling sombong. Maka itu orang seperti ini, kalau ada orang bersalah, dia mencibir, dia ngejek, merendahkan. Kamu lagi. Nah, itu kesombongan. Yang ketiga apa?
Memang bermanfaat untuk. Nah, ini dia. Memang bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki karakter kita yang salah, memperbaiki cara kita berpikir yang salah, memperbaiki cara kita bicara yang salah, dan semuanya memperbaiki sering salah mengambil keputusan. Itu hebatnya segala tulisan yang dielakkan oleh Tuhan. Maka itu di asrama ini hal yang paling penting bukan soal makan. Makan itu gampang. Tapi hal yang paling penting dalam hidup kita tiap hari adalah mencintai firman Tuhan. Amin. Saya tanyakan. Jadi apa yang paling penting dalam hidup kita selain makanan? Mencintai firman Tuhan. Karena firman ini yang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kelakuan-kelakuan yang rusak, kelakuan-kelakuan yang kacau akan diperbaiki oleh firman Tuhan. Saya harap kalau kalian anak-anak melihat kekacauan di sekitar kita, orang mabuk, pembunuhan, berjudi, dan lain-lain kejahatan, langsung kalian berkata, aku nggak mau seperti itu. Setuju? Dan harus. Aku nggak mau seperti itu. Sadar nggak bahwa Papua dan dunia membutuhkan kalian semua? Jawab, sadar atau tidak? Untuk jadi orang-orang hebat. Yang keempat, memang bermanfaat untuk, ayo baca, mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik. Nah, ini Bapak akan uraikan. Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Manusia atau binatang yang lebih mudah dididik? Ayo, manusia atau binatang lebih mudah dididik? Siapa tadi yang saya tanya? Om pakai topi tadi siapa namamu? Ya kamu, bukan? Iya. Yo, siapa? Masnu, paham apa kamu? Sundego. Vita, dengar ya. Ayo belajar. Kamu kelas berapa? Kelas 10. 2 tahun lagi kamu ya. Pikir baik. Nah, mengapa manusia itu perlu dididik? Padahal binatang itu nggak perlu dididik, tapi mereka lebih taat peraturan, mereka lebih mudah diatur, dan mereka lebih mudah nurut. Nah ini pertanyaan, tolong semuanya jawab. Mengapa kita manusia ini perlu dididik? Maka itu fungsi keempat dari segala tulisan yang dielamkan oleh Tuhan. Itu sangat berguna, ya, memang berguna untuk mengajar. Kalau kita nggak mau diajar, jadi ayo tadi kurang ajar. Berguna, memang berguna untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya tanya lagi, manusia atau binatang yang lebih perlu dididik? Manusia. Tidak. Ayo beri contoh ya. Perlu nggak anak ikan diajar berenang? Loh, apa nggak tenggelam kalau nggak diajar berenang? Ayo, perlu anak ikan dididik untuk berenang? Tidak. Perlu anak burung dididik untuk terbang jalan-jalan? Tidak. Perlu anak anjing dididik untuk jangan nyanyi tapi gonggong? Jawab dong. Nah ini faktanya. Binatang tidak perlu sekolah, tidak perlu pendidikan secara umum ya, tapi mereka lebih taat peraturan.
Maka itu mulai hari ini cintai firman Tuhan. Tolong para pengasuh, para pendidik, anak-anak, wajib kalian baca kitab Amsal. Ya, tiap pagi, sore. Amsal itu 31 pasal. Hari ini tanggal berapa? 11. Baca Amsal 11 nanti malam. Besok tanggal berapa? 12. Nah, pagi-pagi baca Amsal 12. Malamnya baca Amsal 12. Maka sebulan, nah ini kebetulan Maret, ini April ya. Oh, 30. Maka sebulan habis kitab Amsal itu kalau dibaca urut dengan tanggal. Kenapa kitab Amsal itu penting? Karena kitab Amsal itu sangat mudah untuk dimengerti. Kitab Amsal itu hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, wajib baca Matius 5 setiap hari, lalu Matius 6 besoknya setiap hari, lalu Matius 7. Dan untuk ini saya minta semua, termasuk istri saya, guru-guru, pengasuh, karena 3 pasal Injil Matius ini sangat hebat. Papa mama yang anak-anak tidak ikut, wajibkan anak-anak merenungkan tiap hari Matius 5, Matius 6, Matius 7, ya, dan Amsal. Percayalah, hidup akan mengalami perubahan yang besar sekali. Nggak perlu dibuatkan peraturan-peraturan yang lain. Kalau kita semua mulai hari ini rajin membaca Amsal, tiap hari 1 pasal. Bagaimana caranya memilih pasalnya? Sesuai dengan tanggal hari ini. Betul ya? Begitu pula Matius 5, Matius 6, Matius 7. Semua wajib baca. Dan ikuti peraturan-peraturan di situ. Maka anak-anak dan semua kita, termasuk yang di rumah, hidup ini akan mengalami perubahan yang luar biasa. Salah seorang yang bukan Kristen namanya Mahatma Gandhi pernah memberi nasihat. Maka kalau semua orang menghidupi, melakukan yang tertulis di Matius 5, Matius 6, Matius 7, Mahatma Gandhi berkata, maka orang itu gak akan bisa ditemukan salahnya. Wih, hebat sekali Mahatma Gandhi bisa punya prinsip itu. Bayangkan, dia bukan Kristen, tapi dia merenungkan tulisan Matius 5, Matius 6, Matius 7, dan hidupnya luar biasa. Keren gak? Senang gak kalau sampai orang gak bisa menemukan salah kita? Jawab. Dan itu luar biasa. Dan itu ada di Matius 5, Matius 6, Matius 7. Jadi baca itu ya. Nah, inilah hebatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Renungkan itu. Pasti mujizat itu akan terjadi di hidup kita, dan hidup ini akan jadi luar biasa. Ayat terakhir, Yesaya pasal 48 ayat 17. Yesaya pasal 48 mulai ayat 17. Perhatikan ini baik-baik. Yesaya 48 mulai ayat 17. Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang benar, orang hebat. Yesaya 48. Ayo semuanya buka. Yesaya 48 ayat 17. Nah, kita baca yuk. Ada. Udah semuanya ya? Oh, tunggu. Tolong bantu saudaramu. Yesaya 48. Oke, semuanya harus baca.
Ayo, yang guru-guru pengasuh semuanya, jangan main sosial media, baca semuanya ayo. Ayo, apa sih betul? Benar kita. Ayo, pinjam kamu berdua, baca betul. Oke, dan 1, 2, 3. Siapa Tuhan kita? Ternyata menurut ayat ini Tuhan kita bukan cuma yang menolong, menyembuhkan, menghibur, memberkati. Tapi ada 2 lagi yang penting, yang mengajar dan yang menuntun. Anak-anak, ini perhatikan baik-baik. Yang mengajar dan yang menuntun. Ada kesamaan nggak dengan 2 Timotius 3:16 tadi? Ada. Mengajar. Ulangi lagi pertanyaannya. Apa jadinya kalau kita tidak mau diajar? Kurang ajar. Ini mengerikan sekali. Jadi Bapa di surga, Dia senang mengajar kita. Katakan amin. Dia juga senang menuntun kita. Tanya lagi, siapa punya pengalaman? Kucing pernah kesasar nggak walaupun nggak ada yang nuntun? Ayo jawab. Kucing pernah kesasar nggak pulang ke rumahnya walaupun nggak ada yang nuntun? Tidak. Kucing itu pintar. Tapi manusia ini kalau nggak ada yang nuntun, kemana itu anak? Oi, kemana? Kemana kamu? Oh iya, cepat ya. Manusia kalau nggak ada yang nuntun dan nggak tahu tempatnya, nggak tahu arahnya, kesasar nggak? Nah, itu manusia. Siapa pernah lihat burung-burung yang terbang? Itu aneh sekali. Mereka pernah kesasar nggak ke sarangnya yang lain? Loh, betul, itu hebat. Dari mana mereka bisa tahu? Kalau lihat pohon kan pohonnya hampir sama semua. Kok nggak pernah kesasar? Nah, itulah fakta. Binatang itu lebih teratur, lebih mudah dididik daripada manusia. Maka itu ayat ini, ayat 17. Tuhan itu apa? Papa kita 1 yang mengajar, 2 yang menuntun. Harus kita ikut. Nah, ajarannya, tuntunannya ada di mana kita bisa tahu? Lewat Alkitab. Maka itu ini buku penuh peraturan, penuh tuntunan, perlu kita belajar. Apa akibatnya kalau kita semuanya mentaati ajaran, tuntunan, peraturan Tuhan? Ayat 18. Baca. Kata pertama dulu, ini yang hebat. Kata pertama bilang apa? Sekiranya. Tolong jawab. Apa kata lain sekiranya? Seandainya. Oke. Apa bentuknya? Memaksa atau tidak? Tidak. Nah, dengarkan ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Tuhan maunya terserah, mau ikut atau tidak. Nah, karena saya pakai kata ini, karena lunaknya hati Tuhan, enggak keras untuk memaksa kita, maka manusia jadi seenaknya tidak. Jadi seenaknya. Tapi apa hasilnya kalau kita mentaati? Baca 1, 2, 3. Sekiranya. Nah, stop. Jangan kata engkau, ganti aku. 1, 2, 3. Sekiranya aku. Nah, apa? Memperhatikan. Apa kata lain memperhatikan? Mengikuti, mentaati, melakukan, menuruti.
Apa hasilnya? Maka damai sejahteramu sepertiku. Damai sejahteraku seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Kedua, kebahagiaanku seperti apa yang terjadi pada hidup manusia yang damai sejahteranya dan kebahagiaannya itu nggak pernah stop, terus ada. Jawab. Orang itu jadi apa? Ayo, yang besar-besar jawab. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau dalam hidupnya damai sejahteranya, kebahagiaannya ada terus, tidak pernah stop. Orang itu jadi apa? Sukacita. Apalagi? Bahagia, betul. Apalagi? Nah, dengar, semuanya jawabannya kurang tepat. Orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan gak pernah kosong kebahagiaannya, orang itu akan disukai orang lain. Betul atau tidak? Ayo jujur, seneng gak punya teman cemburu terus mukanya? Sehingga muka monyet lebih bagus daripada muka orang. Senang gak punya teman marah-marah aja kerjaan? Nah, itu dia. Maka itu kalau kita semua selalu memiliki damai sejahtera, selalu memiliki kebahagiaan, hidup itu pasti sehat. Katakan amin. Kenapa sehat? Itu yang sering-sering sakit ya. Yang paling ditanya kabar apa? Gak enak badan. Berapa minggu lagi tanya gak enak badan. Kok gak enak terus? Nah, itu berarti orang itu kurang bahagia dan kurang damai sejahtera. Karena kalau kita melimpah damai sejahtera, melimpah bahagia, hidup itu sehat. Penampilan kita walaupun belum mandi tetap kelihatan seger. Nggak percaya? Amin. Nah, itu yang jelek-jelek bertobat. Sudah jelek dimandiin terus kok tetap jelek. Maaf. Tapi kalau ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang gak habis-habis di hidup kita, maka jelek pun orang lihatnya menyenangkan. Setuju? Betul? Nah, maka itu seringkali ya saya mengajar begini. Kira-kira kita ini di mata teman-teman, di mata saudara-saudara nyebelin atau nyenengin? Tahu kata nyebelin? Apa itu? Bikin emosi, betul. Apa lagi? Ayo. Menjengkelkan. Apa lagi? Ya emosi kan. Nah, kalau sekiranya aku, katakan lagi, baca lagi ayat 18. Sekiranya aku bagaimana? Ayo baca. Memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahteraku, ya, dan kebahagiaanku terus seperti gelombang laut nggak pernah berhenti. Nah, akibatnya itu, dampaknya, efeknya. Lihat kata pertama ayat 19. Siapa yang akan kena dampak akibat yang pertama? Keturunan kita. Suatu hari kalian semua pasti akan menikah, bukan? Pasti punya anak-anak. Nah, ini firman. Kalian akan jadi suami istri, papa mama yang sangat diberkati kalau kalian sekiranya mengikuti, memperhatikan, mentaati, menuruti perintah-perintah. Maka apa yang muncul di hidup kita? Damai sejahtera dan bahagia. Habis? Bisa habis? Tidak, akan terus ada. Nah, papa mama yang penuh bahagia, papa mama yang penuh sejahtera. Bedakan. Ya, kalau ada di antara kalian, maaf ya,
Yang sejak kecil papa mamamu nggak ada bahagia, nggak ada sejahtera. Apa yang muncul di hidup papa mama yang nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesejahteraan? Ayo, mama papa jadi seperti apa di rumah? Bertengkar, akhirnya berpisah. Menderita nggak anak-anaknya? Nah, maka keturunannya hancur atau baik? Hancur. Simpan firman itu. Jadi kalau sejak masih TK, SD, SMP, SMA, kalian belajar hidup sungguh-sungguh mentaati peraturan-peraturan yang Tuhan ajarkan, dampaknya ke anak cucumu nanti. Baca ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir banyaknya dan anak cucumu seperti gresik. Ya, bukan itu yang penting. Terus nama mereka tidak akan diapakan. Jadi kalau kita sudah meninggal, anak cucu kita tetap ada tidak di hadapan Tuhan? Inilah yang berkat Tuhan luar biasa. Jadi anak-anak, pengasuh-pengasuh kita, orang tua, semua kita yang belajar firman ini luar biasa. Maka keturunan kita nggak cuma banyak, tetapi nama mereka nggak akan ditiadakan, nggak akan dihapuskan untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Senang nggak hidup seperti ini? Maka itu mulai dengan hidup yang benar dari masih kecil ini. Amin. Hidup yang lurus, hidup yang taat